Shalom, puji Tuhan, hari ini kita akan meneruskan membahas kitab Yesaya. Kita hari ini di Yesaya pasal 32 ayat 1 sampai dengan ke-8. Kalau kita melihat kitab Yesaya pasal 31 ayat 1 dan 8, ini adalah permulaan dan nanti diteruskan 9 sampai 20. Kita nggak bahas hari ini, tapi kita akan membahaskannya nanti lain kali. Nah, kalau kita melihat di Yesaya pasal 32 ayat 1 dan 8 itu terdiri dari dua bagian besar, yaitu ayat 1 sampai dengan 5 dan ayat 3, 2 ayat 6 sampai dengan 8. Kita kalau melihat 1 dengan sampai dengan 5, ini nanti kita akan melihat apa yang tentang masa yang akan datang, yang akan dibahas itu yang sesuatu yang akan terjadi bagaimana. Kalau ayat 6 dan 8 itu tentang kebebalan orang yang bebal di situ. Nah, saya nanti ini akan membacanya bersama teman-teman ayat per ayat bersama-sama. Nanti ini supaya kita melihat itu ada banyak ayat-ayatnya. Kita sekarang ini melihat ayat yang pertama dulu. Yesaya pasal 32 ayat yang pertama. Mari kita membacanya bersama-sama ayat yang pertama. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Nah, ini kalau di dalam terjemahan Bibka, di sini dikatakan lihatlah akan tiba saatnya seorang raja memerintah dengan adil dan pemimpin-pemimpin bangsa menjalankan keadilan. Kalau kita melihat seorang pemimpin, kalau dia ini adil dan memerintah menurut kebenaran, semua orang senang. Rakyatnya senang. Di mana rajanya ini adil dan menurut keadilan, semuanya akan aman dan tentram. Tapi kalau pemimpinnya ini enggak betul, maka tentu juga rakyatnya tidak senang. Apa ini ada perubahan? Kalau di sini di Yesaya pasal 32 dimulai dengan sesungguhnya, di Bimka lihatlah, ini adalah kalau dulu di pasal sebelum-sebelumnya itu banyak dimulai dengan kata kalau bahasa Inggrisnya wow, yaitu celakanya. Tapi di sini lihatlah, jadi perubahannya ini kecil tapi sangat penting sekali. Karena yang di sini mau disebutkan itu adalah sesuatu masa depan yang baik, yang ada kedamaian. Di sini enggak sama dengan yang pasal yang sebelumnya, beberapa pasal sebelumnya tentang sesuatu yang akan celaka, yang akan terjadi. Karena apa? Ada harapan. Harapannya dari siapa? Yaitu Mesias yang akan lahir. Dan di sini harapannya itu kalau kita melihatnya itu adalah juga ada perubahannya ini disebutkan juga di ayat-ayat sebelumnya, yaitu di pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 1 dan 6. Yang diutamakan perubahannya yang itu tentang Raja Damai. Juga yang disebutkan adalah tentang Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan 5, yaitu tentang tunas Isa yang akan datang, yang akan lahir di sini yang disebutkan kepada kita. Jadi di Yesaya 32 menyatakan juga tentang harapan, tentang yang akan datang ini. Raja yang akan datang ini menurut kebenaran dan kedamaian. Kalau kita perhatikan di Yesaya pasal 8, 23 sampai 9 ayat 6, ayat 1 sampai dengan 6 secara cepat saja saya sebutkan di sini. Ada dikatakan
bagaimana pemerintahan yang adil itu dikatakan tidak ada kesuraman. Jadi di negeri yang terhimpit itu tidak ada kesuraman. Dan di sini dikatakan kalau dahulu Tuhan merendahkan mereka, yaitu tanah Sebulon Naftali, di kemudian hari memegahkannya di jalur laut. Jadi mengatakan akan datangnya juru selamat yang didatangkan dunia. Jadi di sini ini tidak suram, tapi ada sukacita. Dan bangsanya bagaimana ini dikatakan di ayat 1, 9 ayat 1, tidak berjalan di dalam kegelapan, mereka akan melihat terang besar, dan juga mereka akan diam di negeri kekelaman, akan atasnya terang bersinar, sehingga mereka bersorak-sorai sukacita yang besar. Jadi dulu dalam kegelapan lalu ada terang. Dulu ini di sini ini ada sinar untuk mereka sehingga mereka bersukacita. Karena apa? Mengapa bersukacita? Ini dikatakan ini sebab kuk ini sesuatu yang di sini kuk yang mereka itu menekan ini dan ganda di bahunya itu sudah juga ini akan dilepaskan. Sebab dipatahkan, tongkatnya penindas itu dipatahkan. Nah, siapa yang mengalami banyak-banyak penindasan entah dari orang yang kita kasihi atau pemimpin yang enggak baik, kalau kuknya ini dipatahkan, tongkatnya yang selalu untuk memukul itu sudah dipatahkan, tentunya tidak ada lagi ada perubahan. Juga di sini perubahannya itu di ayat 4, tentara yang berderap-derap, bajunya berlumuran darah itu akan menjadi umpan api. Jadi mereka tidak lagi membunuh orang, tidak lagi melakukan sesuatu yang menyelakakan orang lain. Karena apa? Ini adalah ayat yang banyak dibacakan di ayat 5 tentang Tuhan Yesus yang lahir. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahnya ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, di sini inilah tentang kelahiran Raja damai, Raja di atas segala raja, yang dikatakan di Yesaya 32 yang kita akan bahas hari ini, menunjukkan pemerintahan yang adil dan benar. Ini adalah kerajaannya daripada siapa? Ya Raja damai ini. Raja damai yang disebutkan di pasal 9 ayat 5. Yang disebut namanya penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, damai sejahtera, tidak ada berkesudahan. Dia di atas takhta Daud di dalam kerajaannya, karena yang mendasarkan dan mengukuhkannya dengan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi ini pemerintahan di dunia ini sulit sekali mempunyai kebenaran dan juga keadilan. Tapi pemerintahan yang disebutkan di Yesaya ini tentang pemerintahan dari raja di atas segala raja. Disitulah ada kebenaran dan keadilan. Tuhan Yesus telah lahir untuk kita. Pemerintahan Tuhan Yesus Kristus itu ada kedamaian yang kekal, ada keadilan yang kekal. Manusia kadang-kadang sulit mendapatkan keadilan dan kedamaian, tapi ada keadilan dan kebenaran di dalam kerajaan Allah. Tadi saya sebutkan yang dikatakan Yesaya 32 ada juga tentang hubungannya dengan Yesaya 11 ayat 1 dan sampai dengan ayat 5
tentang tenas Isa yang akan datang, di sini ini disebutkan, saya langsung ke ayat 2, di sini ini dia ini roh Tuhan tinggal padanya. Jadi ada roh Allah, roh hikmat dan roh pengertian, roh perencanaan nasihat keperkasaan, roh mengenal dan takut akan Tuhan. Jadi ini adalah yang dipimpin oleh Tuhan, ini adalah yang penuh hikmat dan pengertian. Dan juga roh yang mengenal takut Tuhan. Ia tidak menghakimi menurut penglihatan mata atau menjatuhkan keputusan menurut pendengaran telinga, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan adil dan akan menjatuhkan keputusan dengan jujur terhadap orang yang tertindas di negeri. Jadi di sini pemerintahannya itu adalah menurut keadilan. Dan dia ini bukan hanya yang dilihat, punya yang didengar, tapi menurut keadilan. Nanti itu akan disebutkan di pasal 32 juga. Dia ini adalah di ayat kelima, keadilan menjadi ikat pinggangnya dan kesetiaan akan tetap terikat pada pinggangnya. Jadi di sini adalah gambaran tentang raja yang adil, raja yang benar, yang tidak membantu orang karena sesuatu yang lain, karena harta, karena kekayaan, tapi menurut keadilan. Di sini gambaran tentang pemerintahan yang didasarkan atas keadilan dan kebenaran. Semua orang yang melihat tentu senang. Mata yang terbuka dan semua orang terlihat seperti apa adanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini seperti yang di ayat di pasal 32 adalah seperti itu. Jadi di sini kalau kita kembali kepada pasal 32. Di sini tadi di pasal 32 kita melihat yang ayat pertama lagi. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin-pemimpinnya akan memimpin menurut keadilan. Jadi di sini rajanya itu menurut kebenaran, pemimpin-pemimpinnya ini adalah orang-orang yang bekerja sama dengan raja itu juga menurut keadilan. Bagaimana gambarannya kalau memiliki pemimpin dan raja seperti itu? Disebutkan di ayat 2, mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin ribut. Nah, tentunya kalau ada angin ribut itu kita butuh tempat perteduhan di mana kita merasa aman. Kalau di sini ada raja yang adil dan juga raja yang memerintah menurut kebenaran, rakyatnya ini seperti ada di tempat yang berteduh, di tempat angin ribut sekali bisa berteduh. Dan juga disebutkan dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Sudah ada perteduhan juga bisa berlindung, di situ merasa aman. Juga digambarkan, ada gambaran yang lain, seperti aliran-aliran air di tempat kering. Jadi di sini gambarannya itu tempat yang kering, di padang yang kering, lalu ada aliran air, jadi memberikan kehidupan. Kalau kita melihat di sini, gambarannya seperti saya situ ada beberapa gambar saya sebutkan. Di situ itu ada siklon Alfred, tropical cyclone yang baru kami alami waktu di Brisbane itu. Jadi semua waktu mengalami ada badai yang besar, semua orang ingin berteduh di jalanan sepi karena semuanya tidak dianjurkan pemerintah jangan keluar karena bahaya. Memang ada banyak pohon bertumbangan dan lain sebagainya, ada beberapa tempat yang banjir. Tapi di tempat
angin ribut seperti itu, ada tempat berteduh. Untuk apa? Orang yang mempunyai pemimpin yang benar dan adil. Juga disebutkan gambaran di situ ada gambaran aliran air yang di tempat yang kering. Ini adalah bisa memberikan perteduhan dan aliran air bagi kita. Di sini menggambarkan kalau Tuhan Yesus yang memerintah, Tuhan yang menjadi raja kehidupan kita, kita ini ada harapan. Meskipun ada kesulitan, hidup di dunia ini, dunia penuh dosa, akan mengalami kesulitan. Tantangannya ada macam-macam badai, ada macam-macam juga angin ribut. Tetapi kalau kita ini adalah orang yang mempunyai Yesus sebagai raja dalam kehidupan kita ini, ada tempat perteduhan. Di situ itu saya tunjukkan ada pohon besar di tempat yang kering. Di situ perteduhan bagai di situ ada beberapa kambing domba di sana. Tanah yang tandus ada perteduhan. Tuhan Yesus juga memberikan kehidupan, air kehidupan kepada kita semua di tempat yang tandus. Itulah gambaran yang diberikan di Yesaya 32 ayat 2 ini. Yesus adalah air kehidupan di dalam kehidupan kita semua yang mau menerima Tuhan sebagai raja kehidupan kita. Sekarang pertanyaannya, siapakah raja kehidupan saudara? Kalau Yesus sebagai raja kehidupan saudara, ada harapan di tengah-tengah kesulitan hidup. Kalau Tuhan Yesus sebagai raja kehidupan saudara, Tuhan Yesus ini selain memberi harapan, Dia juga memberikan kepada kita suatu tempat perteduhan. Tuhan memberikan kita juga tempat yang aman di tengah badai yang besar di dalam kehidupan ini. Nah, ini bagian di ayat 2 yang tadi disebutkan. Sekarang kita mau melihat di ayat selanjutnya, di ayat yang ketiga. Apakah yang disebutkan di pasal 32 ayat 3 dan 4? Di sini kita melihat ayat 3 dahulu. Dikatakan, mata orang yang melihat tidak lagi akan tertutup lagi. Jadi kita kalau ada orang ini bisa melihat, tapi kalau dia tidak ada Yesus sebagai rajanya, melihat pun kelihatannya tertutup pada sesuatu. Mungkinkah seperti orang yang matanya sakit, yang tidak bisa melihat dengan baik. Tetapi kalau masa depan orang yang ada Yesus sebagai raja dalam kehidupannya, matanya ini akan melihat tidak tertutup lagi. Di dalam Bimka dikatakan orang dapat melihat tak akan menutup matanya. Melihat dengan jelas. Selain itu dikatakan telinga orang yang mendengar akan menyimak. Atau dalam Bimka dikatakan akan memperhatikan. Loh, coba dengarkan. Ada banyak orang di dalam kehidupan kita. Ada yang karena kesibukannya 1001 macam kesibukan. Sehingga orang berbicara, tadi bicara apa? Apa? Saya nggak tahu, saya nggak dengar. Ada di dalam rumah tangga antara suami istri, ada orang tua, anak, orang tempat bekerja, orang-orang di mana. Orang bicara, loh kok gak dengar ya tadi, padahal sudah diberitahu. Nah, di sini kita kalau memiliki Tuhan Allah sebagai raja kehidupan kita ini adalah dikatakan kita ini adalah memiliki Allah yang mau melihat dan kita ini matanya juga bisa melihat dan juga dikatakan telinganya ini mendengar dan memperhatikan. Juga orang yang memiliki Tuhan juga akan mau memperhatikan firman Tuhan.
Hatinya bagaimana? Orang yang sudah memiliki Tuhan sebagai rajanya, di ayat yang keempat, hati orang yang terburu-buru akan tahu menimbang-nimbang. Jadi orang yang memiliki Tuhan sebagai rajanya, dia ini matanya bisa melihat, telinganya mendengar, hatinya ini enggak terburu-buru. Loh, kalau kita terburu-buru biasanya kalau membuat keputusan itu akan salah karena enggak ditimbang-timbang. Menimbang-nimbang maksudnya mempertimbangkan. Maksudnya ini mau coba dibandingkan ini itu dipikir baik-baik. Enggak gusrah-gusru bahasa Jawanya, enggak terburu-buru. Jadi orang ini adalah orang yang bijaksana yang akan menimbang-nimbang dulu, enggak terlalu terburu-buru di dalam tindakannya. Itulah ciri orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu sabar, tidak terburu-buru dalam berkata-kata, tidak terburu-buru dalam bertindak, tetapi ditimbang-timbang dahulu. Tidak menuruti kemauan emosinya. Kalau emosinya sudah sudah semua keluar. Orang yang memiliki Yesus sebagai rajanya, salah satu cirinya adalah dia orang bijaksana dia itu sabar. Dia tidak berburu-buru berbicara, tidak terburu-buru bertindak, menimbang-nimbang dulu, dipikir dulu. Dia ini akan berdoa dan dia ini sabar. Selain itu gambarannya yang adalah Tuhan Yesus sebagai Raja kita dikatakan di ayat 4 bagian B, lidahnya itu orang yang gagap akan dapat berbicara lancar dan jelas. Dengan kata lain, lidahnya orang gagap tadi ini bisa sembuh. Kalau tadi ngomongnya nggak jelas, nggak lancar. Dengan kata lain ini berkat kalau Tuhan Allah memerintah dalam kehidupan kita sebagai Raja ada harapannya. Mata kita bisa melihat lebih jelas mana yang baik, mana yang tidak. Telinga mendengar juga baik. Hati-hati dalam bertingkah laku. Kita juga dapat menjelaskan sesuatu, berbicara dengan baik dan jelas. Itulah gambaran masa depan orang yang mau membuat Tuhan alas memerintah di dalam hatinya. Di sini di Yesaya 32 di ayat 5 dibandingkan dengan orang yang bebal. Kalau tadi masa depan orang yang mau Tuhan Allah sebagai raja, tapi lalu ada kebalikannya. Kebalikannya ini disebutkan adalah orang yang bebal. Masa depan orang bebal dikatakan di pasal di ayat 5 dan seterusnya ini adalah orang yang seperti apa? Masa depan orang bebal dan penipu itu akan diketahui apa yang sebenarnya. Firman Tuhan itu juga benar. Jadi dengan kata lain, apa sih artinya orang bebal disebut? Ini karena akan diketahui sebenarnya. Tidak akan disebut lagi sebagai orang berbudi luhur dan penipu tidak akan dikatakan orang terhormat. Loh, di dalam dunia yang kacau balau, sayangnya ada pemimpin-pemimpin, ada orang-orang yang berkuasa karena disogok uang, karena masalah ini itu ada macam-macam. Dia ini bisa memutarbalikkan kenyataan. Ada orang yang tidak takut kepada Tuhan, menutup-nutupi, diputarbalikkan. Jadi diputarbalikkan, yang benar dijadikan salah, yang salah dijadikan benar. Itu kenyataan kehidupan di dunia yang gelap. Tapi di sini dikatakan orang bebal tidak akan disebut sebagai orang berbudi luhur. Ya bebal di mata Tuhan. Nah itu bukannya lalu disulap
belum berobat lalu disebut berbudi luhur. Dia ini padahal penipu kiri kanan. Nah, tapi disebut terhormat karena ini dia mungkin uangnya banyak atau bagaimana, enggak tahu. Ini dunia. Dunia memutarkan ini yang benar menjadi salah, salah menjadi benar. Itu dunia yang kita di dalam dunia ini. Tapi di mata Tuhan itu, Tuhan tidak bisa diubah. Mata Tuhan itu melihat yang benar. Ibrani pasal 4 ayat 13 mengatakan, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Jadi kita tidak bisa memutar kenyataan, dimutarbalikkan. Tuhan ini tidak bisa dimainkan. Manusia bisa memainkan kenyataan. Tuhan tidak bisa. Karena apa saja yang kita lakukan, kita perbuat, itu tidak ada satu pun yang tersembunyi di mata Tuhan. Dikatakan segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia yang kepadanya kita harus mempertanggungjawabkan. Jadi hidup kita ini semua, kita ini harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Nanti waktunya Tuhan ada, tahu kita yang perbuat, tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Tidak ada ini sebab segala sesuatu telanjang, maksudnya semuanya terlihat dengan jelas, terbuka. Tidak bisa disembunyikan. Bimka mengatakan, tak ada satu makhluk pun yang tersembunyi dari pandangan Allah. Segala sesuatu telanjang terbuka di depannya. Dan kita harus memberi pertanggungjawaban kepadanya. Jadi apa saja yang kita lakukan, kita bisa menipu si A, si B, si C. Kita bisa berdiam-diam di rahasia dan menipu orang, mengatakan yang bolak-balik, tapi kita tidak bisa menipu Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan yang tidak bisa kita permainkan. Tuhan itu pandangannya jelas. Semuanya telanjang di depan Tuhan. Terbuka maksudnya. Kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi kita diajarkan supaya jujur di hadapan Tuhan. Kita diajarkan supaya jujur di hadapan sesama kita. Supaya Tuhan dapat menolong dan memberkati kita kalau kita jujur. Dan kita berbicara apa adanya, bukan diputar balikkan. Sekarang kita melihat ayat 6 sampai dengan 8 tentang orang bebal lagi. Yaitu kalau di ayat 6 tentang kebebalan orang bebal, ayat 7 dan 8 itu tentang kontras orang bebal dan orang yang berbudi luhur. Kita melihat ayat yang ke-6 dahulu. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan dan hatinya merencanakan kejahatan. Ia melakukan kefasikan dan mengatakan hal yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan perut orang lapar tetap kosong dan orang haus tanpa minuman. Di sini kita melihat, kalau dilihat, perhatikan, mulutnya ini yang dikatakan itu. Orang bebal, mulutnya mengatakan kebebalan. Lalu juga hatinya disebutkan apa? Merencanakan yang jahat. Mulutnya sudah seperti itu, hatinya jahat. Lalu kelakuannya bagaimana? Kelakuannya disebutkan melakukan kefasikan, kejahatan juga. Dan juga mulutnya lagi mengatakan sesuatu yang menyesatkan tentang Tuhan. Dan perbuatannya, kelakuannya juga enggak menolong orang yang
kesusahan, yang lapar, dan juga yang haus. Di sini gagal memperhatikan orang yang kekurangan. Dia di sini tidak membahas tentang masa depan, tapi tentang orang bebal yang bagaimana menurut firman Tuhan orang bebal ini. Lalu kalau kita melihat orang bebal itu kontrasnya dengan orang berbudi luhur itu apa? Dikatakan di ayat 7 dan 8, tipu daya para penipu sungguh jahat. Jadi orang bebal ini suka menipu dan hatinya jahat. Ia merancang perbuatan yang keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin membela haknya. Jadi dia nggak ngurus miskin atau siapa berkurangan, dia menipu dengan perkataannya, perbuatannya jahat, merancang keji, mencelakakan orang dengan perkataan yang dusta. Dibalikkan kontrasnya dengan orang yang takut pada Tuhan, orang berbudi luhur di ayat 8, merancang hal-hal luhur, selalu menjunjung semua yang luhur. Kita melihat kontrasnya, orang bebal yang satu merancang yang keji, yang jahat, orang yang berbudi luhur merancang sesuatu yang tentang hal-hal luhur. Satu itu mencelakakan orang, yang satu ini menjunjung, membuat orang ini supaya lebih baik. Ada ayat-ayat Alkitab di sini. Kita mau melihat beberapa ayat Alkitab. Kalau ini yang mulutnya ini suka compang-camping, maksudnya compang-camping itu berkata apa, ini yang bolak-balik, itu belajar dari siapa orang yang seperti itu bolak-balik? Di Yohanes pasal 8 ayat 44, kamu berasal dari bapakmu iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari diri sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa pendusta. Firman Allah mengatakan kepada kita, kalau orang yang suka berdusta itu adalah orang yang melakukan menurut keinginan bapa pendusta. Bapa pendusta itu siapa? Si iblis. Karena memang gak ada kebenaran. Jadi dia ini memangnya ini tukang berdusta. Jadi dia adalah orang yang memang yang tidak ada kebenaran. Tapi kalau kita melihat siapakah Tuhan Yesus? Sebaliknya, Yohanes 14:6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini gambarannya, kebalikannya. Kalau orang yang mengikuti bapak pendusta yaitu si iblis, maka katanya itu bolak-balik, mencela-mencele, gak bener. Tapi kalau kita mempunyai Tuhan Yesus sebagai Raja kita, Yesus dia inilah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kita ini kalau mau Yesus sebagai Raja kita datang pada dia adalah Bapa, dan kita bisa datang kepada Bapa hidup yang benar. Inilah perbedaan antara orang bebal dan orang yang benar. Kita bisa melihat banyak lagi di Amsal. Amsal di sini Amsal 12 ayat 15 sampai 22. Saya enggak sebutkan tidak menunjukkan di PowerPoint, tapi saya akan menunjukkan beberapa kata-katanya di sini. Di Amsal 12:15 itu orang bodoh itu bagaimana sih? Disebutkan orang
yang jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Jadi orang yang bebal, orang bodoh itu dianggap jalannya itu lurus menurut pandangannya matanya sendiri, tapi sebetulnya itu bebal. Tapi orang yang mau mendengarkan, telinganya mendengar, itu disebut orang bijak. Nah juga bodoh, ayat 16, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya sekitar itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Jadi bedanya orang bijak dengan orang bodoh disebutkan di Amsal adalah kalau sakit hati langsung bang, lalu meledak. Lah, tapi yang bijak dia ini gak diabaikan. Ya, dia tidak mengabaikan sedang nggak ngurusi gitu. Jadi dikatakan, dan orang bebal dan bijak itu bagaimana di ayat 18? Orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Jadi orang yang bebal itu mulutnya lancang, ngomong apa seenaknya sendiri. Tapi orang bijaksana itu menguatkan orang. Ya, seperti itu. Membuatkan kesembuhan hatinya menjadi adem ayem, bukannya langsung menyakiti orang. Dan di sini ayat 19, bibir yang mendatangkan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Jadi kalau kita berkata kebenaran itu tetap selama-lamanya, tapi berdusta itu mungkin ada kebaikan untuk sekejap mata. Dan di sini dikatakan orang yang di sini ini orang bebal tipu daya ada dalam hati yang merencanakan kejahatan. Tadi sebutkan orang bebal merencana kejahatan. Tetapi orang menasihkan kesejahteraan mendapat sukacita. Ini tentang bagaimana bebal satu ini kejahatan, satu sukacita. Di ayat 21, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Jadi ada orang benar, tidak ada bencana satu apapun. Tetapi orang fasik celaka terus-terusan. Orang yang ayat 22, orang yang dusta bibirnya kekejian bagi Tuhan, tetapi orang berlaku setia dikenanya. Jadi kalau kita ini memilih menjadi orang yang mulut kita ini bebal, dianggap menurut Tuhan kekejian. Tuhan tidak senang. Tetapi Tuhan memperkenankan kalau kita ini berlaku setia. Dari sini apa yang kita pelajari dari Yesaya 32 ayat 1 sampai dengan 8. Atas kemurahan Tuhan, Raja Damai itu dianugerahkan kepada kita semua umat manusia. Pemerintahan Raja Damai ini didasarkan pada kebenaran dan keadilan. Tuhan Yesus telah lahir, dialah Raja Damai itu. Dialah yang juga memberi keselamatan kepada kita semua umat manusia. Kita semua umat manusia ini di hadapan Tuhan, kita dilihat seperti apa adanya. Kita nggak bisa menutup-nutupi diri, dan kita perlu mempertanggungjawabkan kita sendiri apa adanya. Gak bisa Tuhan itu diberi macam-macam supaya ini diputar balikan. Tidak bisa. Tuhan itu benar. Nah, hal ini membuat kita semua bisa merasa aman. Lalu kita perlu belajar menjadi orang yang berbudi luhur. Bukan penipu, bukan orang jahat, bukan orang yang menyesatkan orang lain. Bukan membiarkan orang berkekurangan dibiarkan begitu saja, kita perlu membantu. Dan yang terakhir, kebenaran dan keadilan yang sempurna terjadi
waktu Tuhan Yesus datang kembali. Memangnya di dunia ini masih tidak ada kebenaran dan keadilan yang sempurna, tapi nanti Yesus datang kembali. Kita ini yang semuanya yang memerintah adalah Tuhan Yesus. Maka ada kebenaran dan keadilan yang sempurna. Tapi berarti apakah kita tidak belajar? Kita perlu tetap belajar hidup di dalam kebenaran dan keadilan. Nah, sekarang saya ada pertanyaan untuk teman-teman, nanti didiskusikan dengan teman-teman lainnya. Yang pertama, bagaimanakah kita hidup meneladani Tuhan Yesus dalam kebenaran dan keadilan? Tadi saya sebutkan Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Bagaimana hidup kita meneladani Tuhan Yesus yang dalam kebenaran dan keadilan dalam dunia yang penuh kegelapan. Lalu kedua, bagaimanakah kita dapat hidup apa adanya, jujur dan berbudi luhur. Meskipun sekitar kita ada orang yang banyak tipu dayanya, ada orang yang enggak baik. Bagaimana kita dapat hidup apa adanya, ya sejujur-jujurnya dan berbudi luhur. Itu pertanyaan nanti akan kita rundingkan, diskusikan bersama-sama. Sekarang sebelumnya kita akan tutup dulu untuk teman-teman yang mengikuti secara online. Nanti silakan pikirkan dulu, tapi kita yang diskusi di sini. Saya akan tutup dulu, nanti kita berdiskusi. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau yang maha baik. Tuhan, saat ini kami diajarkan melalui Yesaya 32 ayat 1 sampai dengan 8, bagaimana hidup kami haruslah melalui yang kebenaran, karena Engkaulah Raja kebenaran. Tolong kami bisa Tuhan meneladani Tuhan Yesus, supaya hidup kami di dalam kebenaran. Dan Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang maha tahu. Tolong kami juga memancarkan kebenaran dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus doa syukur. Amin.